Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tentang eksponen. Jadi di sini ada eksponen itu ada yaitu bilangan berpangkat ya. Di sini ada A pangkat N, di mana N itu adalah pangkatnya. Jadi N itu bisa diganti alfabet apapun ya. Lalu A itu adalah bilangan pokok namanya. Nah, di dalam eksponen itu ada sebentar. Syaratnya itu A pangkat N. Lalu setelah itu kita masuk ke sifat-sifat eksponen. Nah, sifat-sifat eksponen sebenarnya ada di buku paket kalian. Kita jabarin aja dulu. Yang pertama yaitu A pangkat M dikali A pangkat N, itu artinya adalah A pangkat M ditambah N dengan syarat bilangan pokoknya harus sama ya. Jadi kalau bilangan pokoknya berbeda dengan syarat A-nya bilangan pokoknya harus sama-sama A. Contohnya misalnya ada 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 3, artinya 2 pangkat 2 tambah 3, jadinya 2 pangkat 5. Contoh yang kedua, jika ada 3 pangkat 5 kali 3 pangkat 10, yaitu 3 pangkat 5 tambah 10, jadinya 3 pangkat 15. Nah, itu syaratnya bilangan pokoknya sama-sama angka 3. Nah, sifat yang kedua ada A pangkat M dibagi A pangkat N. Ini juga sama. Maksudnya bilangan pokoknya harus sama. Makanya jadinya A pangkat M dikurangi N. Langsung saja kita kasih contoh. Contoh yang pertama yaitu 2 pangkat 5 bagi 2 pangkat 3, artinya 2 pangkat 5 min 3, jadinya 2 pangkat 2. Contoh yang kedua, 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat min 3, jadinya 2 pangkat 5 min 3. Nah, disitu min ketemu min, jadinya 2 pangkat 8. Oke, contoh langsung ke sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga yaitu A pangkat M dalam kurung pangkat lagi N. Nah, kalau seperti itu tinggal dikali aja pangkatnya. Jadinya A pangkat M dikali N. Contohnya yaitu di sini 2 pangkat 5 kita kurung tutup pangkat 3 lagi, yaitu 5 kali 3, jadinya 2 pangkat 15. Oke, selanjutnya kita kasih contoh lagi, 3 pangkat min 5 kali 3. Nah, jadinya 3 pangkat min 5 kali 3, jadinya 3 pangkat min 15. Oke, sifat yang keempat selanjutnya, sifat yang keempat adalah sebentar. Oke, sifat yang keempat A kali B, AB ya, AB pangkat M. Nah, itu bilangan pokoknya beda tapi dalam satu kurung pangkat, jadinya A pangkat M kali B pangkat M. Contohnya 3 kali 5 pangkat 2 bisa kita jabarin 3 pangkat 2 kali 5 pangkat 2 X Y pangkat 3, itu dalam kurung ya, jadi X pangkat Y pangkat 3. Kalau misalnya X-nya kuadrat, Y-nya pangkat 1 tapi dalam kurungnya 3, kita bisa X pangkat 2 pangkat 3, Y pangkat 3, jadinya X pangkat 2 kali 3, 6, Y pangkat 3. Oke, selanjutnya kita ke ke sifat 5. Di situ A per B pangkat M. Nah, di situ
bilangan pokoknya beda ya, tapi di dalam kurung, jadi tinggal kita pangkatkan saja. Misalnya di situ contohnya adalah 2/3 pangkat 5, tinggal kita ubah jadi 2 pangkat 5 per 3 pangkat 5. Oke, selanjutnya yaitu adalah sifat yang keenam. Sifat yang keenam itu seperti A pangkat M per N A pangkat P per N. Nah, di situ ada yang sama, yaitu penyebutnya ya, A pangkat M per plus P per N. Itu kalau penyebutnya sama, tinggal pembilangnya saja yang dijumlah. Kita langsung kasih contoh aja. Misalnya ada A pangkat setengah dikali A pangkat 3/2. Nah, di situ kan penyebutnya sama-sama angka 2. Tapi syaratnya pokoknya bilangan pokoknya harus sama ya. Jadi tinggal pembilangnya tinggal dijumlah aja, jadinya A pangkat 1 plus 3/2, yaitu A pangkat 4/2. Itu bisa kita sederhanakan lagi jadi A pangkat 2. Oke, selanjutnya sifat yang ketujuh yaitu ada A pangkat M per N dikali A pangkat P per Q. Nah, di situ di situ penyebutnya beda, ada N dan ada Q. Nah, kalau kayak gitu, kita langsung kasih contoh aja biar lebih paham. Oke, kita kasih contoh. Di situ ada misalnya 2 pangkat 5/2 dikali 2 pangkat 3/5. Nah, kalau ada soal seperti ini kan penyebutnya beda, kita samakan penyebutnya, jadinya 2 pangkat. Nah, kita samakan penyebutnya 2 dan 5 itu 10 ya. 10 bagi 2 dapat 5, 5 kali 5 25, 10 bagi 5 itu 2 kali 3 6, 31 per 10 yaitu 25 plus 6 ya. Oke, kita langsung ke fungsi eksponen. Fungsi eksponen itu didefinisikan yaitu fx sama dengan n kali a pangkat x. N itu biasanya mula-mula, jadi mula-mula kalau di dalam soal cerita itu mula-mula. Nah, kalau misalnya a nya dalam bentuk persentase, maka bisa diubah menjadi a n kali 1 plus a pangkat x. Fx sama dengan n, ini persentasenya a nya ya, n kali 1 min a pangkat x. Nah, untuk yang positif itu pertumbuhan, jadi soal-soal yang berhubungan dengan pertumbuhan. Lalu yang negatif adalah soal-soal yang berhubungan tentang peluruhan. Jadi nanti bisa dilihat soalnya dengan seksama. Oke, kita ke contoh soalnya. Di sini kita ambil latihan 1.2. Di sini ada yang pertama, soal yang pertama ada bakteri E. coli menyebabkan penyakit diare pada manusia. Seorang peneliti mengamati pertumbuhan 50. Nah, pertumbuhan pasti ini pakai rumus pertumbuhan. 50N membelah dirinya menjadi 2 setiap 1/4 jam. Kita langsung ke B aja, memodelkan fungsi pertumbuhan bakteri. Nah, fx sama dengan, karena ini bentuknya bukan persentase, maka kita bisa langsung pakai rumus n kali a pangkat x.
N-nya 50, A-nya 2 pangkat X. Selanjutnya kita ke nomor 2. Nah ini prediksi berapa? Oh yang C dulu, 3 jam ya. Nah ini kalau yang 3 jam itu, kalau misalnya 1 jamnya itu ada berapa? 1/4 jam. Jadi 1 jam itu ada 4 kali 1/4 jam. Oke, kalau 1 jamnya itu 4 kali, 3 jamnya yaitu 3 kali 4, 12 kali. Berarti Fx sama dengan 50 kali 2 pangkat 12. Berapa ini kalian bisa cari pakai kalkulator ya. Di sini ada soal yang kedua. Di sini ada kasus HIV/AIDS berjumlah sekitar 36 jiwa. Nah ini berarti N-nya. Ternyata jumlah ini meningkat rata-rata 2% setiap tahun. Nah ini meningkat ya, berarti pakai pertumbuhan dan itu bentuknya persentase. Nah diketahui N-nya diketahui 36 juta, lalu A-nya itu adalah 2%. Nah itu kalian bisa ubah ke bentuk desimal 0,02, karena 2% itu sama aja 2/100. Nah berapa banyak kasus yang terjadi pada tahun 2020? Nah dari tahun 2015 ke 2020 ada berapa tahun? 5. Berarti Fx sama dengan 3N kali, kita pakai rumus pertumbuhan ya, berarti N kali ini A pangkat X, ini yang biasa karena itu persentase, berarti N kali 1 plus A pangkat X. Jadinya adalah F5 sama dengan 36 juta dikali 1 plus 0,02 pangkat 5. 36 juta dikali 1,02 pangkat 5. Bisa dicari pakai kalkulator. Oke, selanjutnya kita ke contoh soal peluruhan. Peluruhan ini tak ambil dari latihan, tapi yang nomor 1 aja. Latihan 1.3, di situ ada 200 mg zat yang disuntikan ke dalam tubuh pasien yang menderita penyakit kanker paru-paru. Zat tersebut akan dikeluarkan dari dalam tubuh melalui ginjal setiap saat. Jika setiap 1 jam 50% zat tersebut dikeluarkan dari dalam tubuh pasien, berapa miligram zat tersebut yang masih tersisa di dalam tubuh pasien setelah 5 jam? Oke, 200-nya itu adalah N-nya mula-mulanya. Lalu ternyata itu dikeluarkan. Kalau dikeluarkan artinya adalah meluruh. Meluruhnya itu 50%. Berarti 50% itu sebagai A-nya. Oke, kita langsung 5 jam itu X-nya. Jadi yang ditanyakan adalah berapa sih setelah 5 jam atau Fx gitu ya. Oke, kita langsung ke rumusnya aja. Diketahui N-nya sama dengan 200, A-nya 50%. Nah ini bisa kalian ubah ke bentuk desimal, jadinya 0,5, yaitu dari 50/100. Berarti F5 sama dengan N kali 1 min A pangkat X, karena kan peluruhan pakainya negatif.
200 kali 1 min 0,5 pangkat 5 atau pangkat X. Pangkat 5 ya, karena yang ditanyakan kan 5 setelah 5 jam. 200 kali 1 min 0,5 itu 0,5 atau setengah ya, pangkat 5. Oke. Untuk nomor 2 dan nomor 3 silahkan kalian coba sendiri. Semoga